Cerita dimulai di sebuah rumah besar milik keluarga kaya, di mana kesibukan terlihat di setiap sudut. Anak-anak dan orang tua sibuk mempersiapkan diri untuk liburan mereka yang akan dimulai besok. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang polisi datang untuk memeriksa keadaan rumah. Mengingat musim liburan sering menjadi waktu rawan pencurian. Namun tak ada seorang pun yang bisa diajak bicara oleh polisi itu karena semua orang terlalu sibuk dengan persiapan mereka. Di tengah keramaian itu, seorang anak laki-laki bernama Kevin memasuki menghampiri orang tuanya. Dengan nada cemas, ia melaporkan bahwa pamannya tidak mengizinkannya menonton film. Namun orang tuanya hanya merespon dengan acuh tak acuh. Terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kevin yang merasa diabaikan lalu mendatangi kakak-kakaknya. Ia meminta bantuan untuk mengemasi kopernya. Sayangnya tidak ada yang peduli untuk menolongnya. Rumah itu juga didatangi oleh paman dan tantenya yang turut bergabung dalam rencana liburan. Hal ini menambah riuh suasana di rumah tersebut. Ceritanya berlanjut dengan seorang anak bernama Andre. Ia adalah salah satu saudara Kevin. Ia memperkenalkan Kevin kepada seorang kakek bernama Marley dari jendela kamarnya. Marley dikenal dengan reputasinya yang menakutkan karena kabarnya suka menyerang orang dengan sekop. Namun polisi tidak bisa menangkapnya karena kurangnya bukti yang kuat. Tak lama kemudian, tukang martabak tiba untuk mengantarkan pesanannya. Meskipun polisi masih berada di rumah itu, ia tidak ditawari martabak oleh keluarga tersebut. Setelah itu, mereka semua berkumpul untuk makan malam dengan martabak tersebut. Namun, Andre yang terlalu banyak makan martabak, mulai merasa mual. Saat menyadari bahwa Andre akan muntah, Kevin dengan refleks mendorongnya, yang akhirnya menyebabkan meja makan menjadi berantakan. Bahkan paspor saudaranya yang bernama Ojan terkena tumpahan susu. Ayahnya buru-buru mengambil kain lap dan mencoba mengeringkan paspor tersebut di atas mejik jar. Tindakan Kevin ini membuat seluruh keluarganya menatapnya dengan tatapan sinis. Kevin pun akhirnya dihukum oleh ibunya dan disuruh kembali ke kamar. Namun sebelum itu, ibunya sempat membayar tukang martabak terlebih dahulu sebelum mengantar Kevin ke kamarnya. Sementara itu, polisi masih berpatroli di sekitar rumah megah milik keluarga Kevin. Namun, alih-alih dihukum ke kamarnya, Kevin malah disuruh tidur di loteng sebagai hukuman. Kevin merasa diperlakukan tidak adil, seolah-olah dia adalah penjahat dalam keluarganya sendiri. Dengan perasaan terluka, Kevin berdoa kepada Santa agar dia tidak perlu bertemu dengan keluarganya lagi. Ucapan Kevin ini membuat ibunya tertegun. Dia mengingatkan Kevin bahwa dia akan sangat sedih jika suatu pagi bangun dan tidak melihat keluarganya lagi. Namun Kevin tetap disuruh ke loteng. Malam itu, terjadi badai besar yang menyebabkan pohon di depan rumah mereka tumbang. Tidur nyenyak akibat badai itu membuat keluarga Kevin terlambat bangun keesokan paginya. Kepanikan pun terjadi saat mereka bersiap untuk berangkat ke Paris. Mereka bergegas mempersiapkan segala sesuatunya dengan cepat, dan siap-siap memasuki mobil. Mereka berangkat ke bandara dengan 2 mobil Damri. Para orang tua memastikan semua anak sudah ada di dalam mobil tanpa benar-benar memeriksa dengan teliti. Setelah semuanya beres, keluarga Kevin akhirnya berangkat. Mereka bersyukur karena masih sempat tiba di bandara tepat waktu dan berhasil menaiki pesawat. Perjalanan menuju Prancis pun dilanjutkan tanpa kendala. Sementara itu di rumah, Kevin baru bangun tidur dan merasakan keheningan yang aneh. Saat ia menyadari bahwa orang tua dan saudara-saudaranya telah pergi untuk liburan tanpa dirinya dan dia hampir tidak percaya. Untuk memastikan, Kevin memeriksa kamar orang tua dan saudara-saudaranya satu persatu. Tetapi tidak menemukan siapapun. Ketika dia melihat mobil ayahnya masih ada di garasi, dia mulai berpikir bahwa keluarganya tidak pergi ke bandara. Melainkan benar-benar menghilang sesuai dengan permintaannya semalam. Dengan perasaan bebas, Kevin mulai menikmati kebebasan di rumah mewah itu. Dia melakukan apa saja yang diinginkannya. Bahkan mengungkap semua rahasia kakak-kakaknya yang tersembunyi di kamar mereka. Setelah puas, Kevin bersantai di depan televisi tua, menonton film detektif sambil menikmati es krim. Di pesawat, ibunya Kevin mulai merasa galau dan tidak tenang. Setelah merenung sejenak, barulah ia teringat bahwa Kevin, yang tadi malam dihukum untuk tidur di loteng, tertinggal di rumah. Suasana di pesawat langsung berubah riuh ketika ibu Kevin menyadari bahwa putranya tertinggal di rumah dan ia sangat ingin segera kembali untuk menjemputnya.
Namun, pihak maskapai hanya bisa menjanjikan bahwa mereka akan menghubungi keluarga ketika pesawat sudah mendarat nanti. Di sisi lain, Kevin yang merasa bebas di rumahnya mulai melakukan hal-hal yang biasanya tidak diizinkan. Ia benar-benar menikmati kebebasannya tanpa ada pengawasan dari orang tua atau saudara-saudaranya. Namun di luar rumah, dua orang asing misterius yang kita sebut saja Reza dan Adit. Mereka terlihat sedang mengawasi rumah Kevin dari dalam mobil mereka. Mereka merencanakan untuk melakukan aksi pencurian di rumah Kevin. Ternyata Reza pernah menyamar sebagai polisi dan mengunjungi rumah Kevin sebelumnya. Sehingga ia sudah mengetahui situasi di dalam rumah tersebut. Mereka juga tahu bahwa ada 5 rumah kosong di kompleks perumahan Kevin, dan rumah Kevin menjadi target utama mereka karena keluarganya dikenal paling disiplin dalam membayar pajak. Ketika tiba di depan rumah Kevin, Reza dan Adit mulai melancarkan aksi mereka dengan sangat hati-hati. Seperti ninja di dalam serial Naruto, mereka menyelinap masuk ke rumah itu dengan diam-diam. Berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun. Tanpa mereka ketahui, seorang bocil yang tertinggal liburan menghuni rumah itu sendirian. Sementara itu, Kevin yang sedang asyik menonton TV seketika tiba-tiba dia melihat dua orang berjalan di luar rumah lewat jendela. Dia mendengar mereka berbicara tentang rencana mereka untuk masuk melalui ruang bawah tanah. Panik karena menyadari ada orang mencurigakan di pekarangan rumahnya, Kevin segera bergegas menyalakan lampu di ruang bawah tanah. Ketika Reza dan Adit sudah sampai di depan pintu, mereka terkejut melihat lampu yang tiba-tiba menyala. Karena mereka yakin bahwa keluarga itu sudah pergi berlibur. Kebingungan dan ketakutan, Reza dan Adit segera meninggalkan rumah karena takut ada seseorang yang masih berada di dalam. Sementara itu, Kevin yang ketakutan bersembunyi di bawah ranjang, berharap tidak ditemukan oleh siapapun. Di sisi lain, keluarga Kevin sedang berlari-lari menuju bandara di Paris. Ibu Kevin yang sangat khawatir menggunakan telepon wartel di bandara untuk menelepon polisi dan meminta mereka memeriksa Kevin yang sendirian di rumah. Namun, awalnya polisi agak enggan membantu karena mereka merasa tidak ada keuntungan finansial dari situasi tersebut. Di sisi lain, Kevin mulai merenung dan menyadari bahwa rumahnya adalah tanggung jawabnya. Dan ia tidak akan menyerahkannya begitu saja kepada para perompak. Dengan keberanian yang baru tumbuh dalam dirinya, Kevin keluar dari bawah ranjang dan berlari keluar rumah sambil berteriak bahwa ia tidak takut lagi. Namun tiba-tiba ia melihat Marley yang sedang menyeret sekopnya mendekat ke rumah. Cerita-cerita menakutkan dari Ojan kakaknya tentang Marley yang dikabarkan suka mengalahkan orang dengan sekop kembali terngiang di benaknya. Ketakutan dengan cerita kakaknya, Kevin buru-buru masuk kembali ke dalam rumah. Ketika polisi datang untuk memeriksa keadaan, Kevin yang masih sangat takut dan tidak berani untuk membuka pintu. Polisi pun akhirnya pergi, melaporkan ke kantor bahwa rumah tersebut aman dan mungkin hanya panggilan iseng belaka. Mereka juga mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan atau alasan finansial untuk investigasi lebih lanjut. Di tempat lain, ayah Kevin sedang berusaha mati-matian mencari tiket pulang ke rumah. Sayangnya semua tiket pesawat sudah habis, dan penerbangan baru tersedia dalam 2 hari lagi. Petugas bandara menyarankan mereka untuk tetap menunggu di bandara dengan harapan ada tiket yang dibatalkan oleh penumpang lain atau penumpang yang terlambat. Sehingga mereka bisa segera pulang. Agar bisa pulang lebih cepat, ibu Kevin memutuskan untuk tetap menunggu di bandara. Berharap ada penumpang yang membatalkan tiket mereka. Ia pun berpisah dengan suaminya yang melanjutkan perjalanan liburan ke Paris bersama anak-anak yang lain. Keesokan harinya, Kevin baru saja selesai mandi dan sedang bersiap-siap. Dengan penuh percaya diri, ia merapikan rambut, memakai parfum, deodoran, dan kosmetik kakaknya tanpa ragu. Setelah bersiap, Kevin keluar rumah untuk pergi ke Alfamart membeli jajanan favoritnya Kinder Joe. Sementara itu di rumah tetangga, Kevin melihat sebuah mobil tua yang tidak ia curigai sama sekali. Mobil itu ternyata milik Reza dan Adit yang sedang beraksi di rumah Kevin yang kosong. Saat mereka sedang beraksi, telepon rumah tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah ayah Kevin yang mengabarkan bahwa mereka sudah sampai di Paris. Mendengar kabar tersebut, Reza dan Adit merasa lega karena mereka tahu bahwa keluarga Kevin benar-benar tidak ada di rumah. Mereka pun berencana untuk melanjutkan aksi mereka pada malam harinya. Ketika mereka hendak kembali ke mobil, mereka berpapasan dengan Kevin yang baru saja pulang dari Alfamart. Mereka dengan tenang menyapa Kevin seolah tidak ada yang terjadi,
Sementara Kevin tidak menyadari bahwa orang-orang yang ia temui itu adalah pencuri yang baru saja berada di dalam rumahnya. Saat Kevin terus berjalan, Reza dan Adit terus mengikutinya. Ketika Kevin merasa terancam dan mulai ketakutan, ia pun berlari menjauh. Malam pun tiba, dan Reza serta Adit tiba di rumah Kevin. Lalu mereka mengintip melalui jendela. Mereka melihat ada beberapa sosok di dalam rumah dan mulai curiga bahwa keluarga Kevin sudah kembali dari Paris. Di dalam rumah, Kevin berusaha menciptakan ilusi bahwa ada banyak orang di sana. Ia mengikat boneka-boneka agar bergerak seperti manusia dan menyalakan organ tunggal dengan volume penuh. Seolah-olah di rumahnya sedang ada pesta. Tujuannya adalah agar Reza dan Adit berpikir bahwa rumah tersebut sedang ramai dan segera pergi. Sementara itu, kakak-kakak perempuan Kevin yang sedang liburan mulai merasa cemas karena Kevin yang sering membuat masalah kini sendirian di rumah. Mereka khawatir akan keselamatan adik mereka. Sementara itu, Ojan sama sekali tidak memperhatikan keadaan Kevin. Di sisi lain, seorang pengantar martabak tiba di rumah Kevin. Ketika Kevin menyalakan film di TV, pengantar martabak terkejut saat mengetuk pintu dan hanya disambut oleh gambar di layar televisi. Mengira ada orang tua di rumah, pengantar martabak itu segera meninggalkan rumah setelah meletakkan martabak dan melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, ibu Kevin berusaha mencari cara untuk mendapatkan tiket pesawat pulang. Ia menawarkan cincin, jam tangan, anting, dan barang-barang berharga lainnya untuk membeli tiket. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan tiket. Namun ia harus transit dan penerbangan berikutnya juga sudah penuh. Beruntung, ada sepasang orang tua yang tidak memiliki kepentingan mendesak yang bersedia mengorbankan tiket murahnya untuk ibu Kevin. Sementara itu, Kevin mulai merindukan keluarganya saat melihat foto-foto mereka. Kevin merasa menyesal setelah sebelumnya mengatakan tidak ingin bertemu keluarganya, meskipun mereka sering membuatnya kesal. Pada pagi hari berikutnya, Kevin pergi berbelanja di supermarket, membeli makanan, dan mencuci pakaian sambil melakukan aktivitas rumah tangga sendirian, seperti seorang yang sebatang kara. Sementara itu, Reza dan Adit kembali mengintai rumah Kevin. Reza mendekati rumah untuk memeriksa situasi dan mendengar suara seperti ancaman tembakan dari dalam rumah, yang membuatnya berpikir bahwa Kevin telah disandera oleh pencuri lain. Namun itu hanyalah siasat Kevin untuk menipu perampok dengan menyalakan acara televisi seolah-olah terjadi perampokan di dalam rumah. Kevin kemudian menyalakan petasan. Ketika petasan meledak, Reza dan Adit yang berada di luar rumah mengira ada tembakan dan panik. Sehingga mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam mobil hingga tertidur. Cerita berpindah ke ibunya Kevin yang sudah tiba di bandara, namun ia masih harus menempuh perjalanan untuk sampai ke rumahnya. Di bandara, ia bertemu sekelompok orang berbaju kuning yang juga mengalami pembatalan penerbangan. Mereka menyewa mobil dan memutuskan untuk berkendara ke Chicago di mana perjalanan mereka searah dengan tempat tinggal ibu Kevin. Ibu Kevin meminta bantuan untuk diantar ke sana dan dengan senang hati pemuda gaul yang baik hati itu setuju untuk mengantarkannya. Sementara itu, kelompok pencuri terbangun dan menyadari bahwa Kevin telah menipu mereka. Mereka melihat Kevin yang sedang memotong pohon Natal dan yakin bahwa anak itu sendirian di rumah. Reza dan Adit memutuskan untuk merencanakan aksi pencurian mereka pada malam hari, tepat pukul 9. Namun, Kevin ternyata mendengar rencana mereka dari jauh. Malam itu adalah malam Natal. Kevin memutuskan untuk menemui Santa, meskipun ia tahu bahwa itu bukan Santa yang asli. Alih-alih meminta hadiah, Kevin hanya memohon agar keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, saudara-saudara seperti Peter, Kelsey, Linnea, Jeff, serta paman, bibi, dan sepupu-sepupunya kembali ke rumah. Setelah itu, Kevin singgah di gereja mewah. Dalam perjalanan, ia melihat keceriaan di salah satu rumah tempat seluruh anggota keluarganya berkumpul di malam Natal. Kevin merasa sedih tidak bisa merayakan malam Natal bersama keluarganya. Di gereja Kevin terkejut melihat Marley. Sosok yang selama ini ia takuti. Marley mendekati Kevin dan duduk bersamanya, lalu menjelaskan bahwa semua yang dikatakan orang tentang dirinya tidak benar. Kevin mulai merasa tidak takut lagi. Ia mengungkapkan banyak hal buruk yang telah ia lakukan sepanjang tahun dan mengakui bahwa meskipun kadang-kadang ia membenci keluarganya, sebenarnya ia sangat menyayangi mereka.
Marley juga menceritakan ketidakmampuannya untuk diterima oleh anaknya sendiri setelah pertengkaran yang terjadi tahun lalu. Meskipun Marley sebenarnya ingin bertemu atau menelepon anaknya. Namun ia hanya bisa datang ke gereja untuk melihat cucunya bernyanyi. Sekarang, Marley merasakan kerinduan yang mendalam pada keluarga yang telah meninggalkannya. Kevin kecil memberikan saran kepada Marley untuk tidak merasa takut dan menyarankan agar Marley mencoba menelepon anaknya. Kevin merasa bahwa setidaknya mereka akan mendapatkan jawaban daripada hanya menunggu dan memendam perasaan. Setelah itu, Kevin berlari pulang dan mulai menyiapkan berbagai jebakan untuk Reza dan Adit. Ia membuka rencana serangan yang telah disiapkannya dan mulai bertindak. Selain jebakan di dalam rumah, Kevin juga mengikat tali yang terhubung dari lantai 3 ke rumah pohon. Saat Reza dan Adit tiba di depan rumah Kevin dan bersiap masuk melalui pintu belakang walaupun belum sempat makan malam. Jam sudah menunjukkan pukul 9 tepat dan Kevin langsung bersiap menyambut kedatangan tamunya. Para penculik itu meminta Kevin membukakan pintu, tetapi Kevin malah mengeluarkan senjatanya dan mulai menembaki mereka. Kevin kini menghadapi Reza yang mencoba masuk lewat pintu depan. Sayangnya, tangga depan rumah sudah dibasahi oleh Kevin yang menyebabkan Reza terpeleset. Sementara itu, Adit mencoba masuk melalui pintu bawah tanah, tetapi tangga di sana juga telah disirami. Sehingga Adit pun jatuh. Pintu bawah tanah yang sengaja tidak dikunci oleh Kevin tidak memudahkan Adit, karena saat ia mencoba menyalakan lampu, ia malah menarik tali jebakan yang membuatnya terperangkap. Belum berhenti sampai di situ, ketika Adit mulai menaiki tangga, dia mendapati tangga tersebut sudah dilumuri lem dan dipenuhi jebakan paku yang membuatnya terjatuh. Kevin juga telah menyiapkan jebakan di pintu depan rumah. Saat Reza mencoba membuka pintu, dia mengalami luka cukup berat pada tangannya akibat jebakan tersebut. Reza kemudian mencoba masuk lewat pintu belakang, tetapi jebakan Kevin sudah menunggunya di sana. Reza dan Adit semakin frustrasi dan marah karena terus-menerus dipermainkan oleh bocah kecil yang mereka anggap remeh. Namun jebakan Kevin terus-menerus menargetkan mereka. Ketika para penculik mencoba masuk lewat jendela, mereka menghadapi lebih banyak jebakan yang dibuat Kevin. Kevin benar-benar membuat mereka merasa bodoh dengan berbagai perangkapnya. Saat Reza dan Adit terus-menerus terjatuh dan mengalami kesulitan, Kevin memanfaatkan kesempatan untuk menelepon 911 dan melaporkan adanya pencuri yang datang ke rumahnya. Meskipun Adit akhirnya berhasil menangkap Kevin, keberuntungan masih berpihak pada Kevin ketika ia meletakkan laba-laba peliharaan kakaknya di wajah Adit. Adit yang terkejut pun melepaskan Kevin yang segera melarikan diri ke lantai 3. Namun, jebakan lainnya menunggu yang membuatnya meluncur dengan tali menuju rumah pohon. Reza dan Adit juga berhasil mencapai lantai 3 dan mulai berpegangan pada tali yang dibuat Kevin. Namun, di tengah perjalanan, Kevin memotong tali tersebut sehingga Reza dan Adit terjatuh lagi. Kevin melarikan diri ke ruang bawah tanah, tetapi kali ini Reza dan Adit tidak terjebak oleh jebakan Kevin. Ketika Kevin membuka pintu, Reza dan Adit sudah menunggunya dan berhasil menangkapnya. Mereka mengikat Kevin pada pintu sebagai bentuk balas dendam atas jebakan-jebakan yang mereka alami. Dalam keadaan tidak berdaya, Kevin melihat Marley datang dengan sekop salju dan menyerang Reza dan Adit dengan combo hebatnya. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Reza dan Adit. Keesokan harinya, Kevin sangat senang karena hari Natal telah tiba. Ia berlari ke lantai bawah memanggil ibunya, berharap mereka akan merayakan pesta Natal bersama. Namun kenyataannya, keluarganya belum kembali dan ia hanya sendirian di rumah megah tersebut. Tak lama kemudian, terdengar suara orang membuka pintu utama. Kevin awalnya berprasangka bahwa itu adalah maling lainnya. Jadi, Kevin turun ke lantai bawah. Namun, siapa sangka yang datang adalah ibunya. Meskipun awalnya Kevin tidak langsung memeluk ibunya setelah ucapan Selamat Natal, akhirnya ia berlari dan memeluk ibunya dengan penuh kebahagiaan. Kejutan tidak berhenti di situ, di mana Kevin juga terkejut melihat ayah dan saudara-saudaranya yang baru pulang dari liburan mereka. Mereka memutuskan untuk merayakan Natal bersama keluarga meskipun sempat kehilangan satu orang. Di sana, Kevin menceritakan semua aktivitasnya mengurus rumah megah itu sendirian. Keluarganya pun merasa bangga dengan kemandirian Kevin meskipun ia ceroboh. Semua anggota keluarga saling berpelukan dengan bahagia. Dari jendela, Kevin melihat Marley yang sedang berpelukan dengan anaknya. Tampaknya mereka telah berdamai.
Film berakhir dengan momen bahagia, tetapi tidak lama kemudian, Andre berteriak karena kamar mereka berantakan akibat kekacauan yang ditinggalkan Kevin sebelumnya. Film ini mengajarkan pentingnya kemandirian, keberanian, dan nilai-nilai keluarga. Ketika Kevin S1MCH Pronunciation Charlister secara tidak sengaja ditinggalkan sendirian di rumah selama liburan Natal, dia awalnya merasa senang dengan kebebasan yang baru ditemukannya. Namun, ketika rumahnya menjadi target pencurian, Kevin harus belajar untuk bertanggung jawab dan melindungi dirinya serta rumahnya. Melalui kecerdikan dan ketekunan, Kevin menunjukkan bahwa meskipun dia hanya seorang anak, dia mampu menghadapi tantangan yang besar. Film ini juga menyoroti pentingnya keluarga dan rasa kasih sayang, yang seringkali baru kita sadari ketika kita jauh dari mereka. Pada akhirnya, Kevin menyadari bahwa meskipun kesenangan sementara bisa didapatkan dari kebebasan tanpa batas, tidak ada yang lebih berharga daripada kehangatan dan kebersamaan keluarga. Film ini juga mengajarkan kemandirian dan ketahanan individu yang mencerminkan semangat individualisme Amerika, serta isu keamanan dalam negeri. Dengan menyoroti kerentanan masyarakat pinggiran terhadap ancaman eksternal. Selain itu, film ini mengangkat pentingnya keadilan sosial melalui karakter Marley, yang menunjukkan bagaimana stereotip bisa mengaburkan penilaian yang adil, serta menekankan nilai keluarga dan komunitas sebagai pilar penting dalam masyarakat yang sering menjadi fokus dalam diskusi kebijakan publik. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.